Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Blue Lock chapter terbaru, yakni chapter 357. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Double Winger. Setelah sebelumnya Teddy naik sukses mencetakkan gol pertama di pertandingan Jepang melawan Inggris, cerita dibuka dengan penjelasan mengenai cut inside. Dalam sepak bola, cut inside adalah teknik menggiring bola untuk bergerak cepat menuju tengah lapangan. Cut inside juga merupakan dasar dari berbagai serangan. Umumnya pemain biasa hanya menguasai 2-3 variasi. Namun Teddy punya 7 variasi cut inside sekaligus. Itu merupakan senjata mematikan yang membuatnya jadi salah satu New Gen World 11. Sekali lagi kita diperlihatkan selebrasi Teddy bersama para pemain Inggris. Pindah pada bench, Ego bertanya pada Fox, bagaimana bisa dia menciptakan monster seperti Teddy? Lalu Fox menjawab kalau itu cukup sederhana. Para generasi muda belum menjadi seseorang. Mereka dipenuhi harapan dan masih bersih seperti kanvas. Sebelum mereka bisa berpikir sendiri, yang Fox harus lakukan hanyalah memberi mereka mimpi dan kebahagiaan. Dari sana mereka akan sangat mudah dikendalikan dan menjadi boneka yang penurut. Ego mengejek bahwa pemikiran Fox itu terlalu kolot sampai membuatnya tak bisa mengalahkan Prancis. Fox lantas membalas kalau Ego bersama timnya juga nggak bisa mengalahkan Prancis. Baik Ego maupun Fox nggak mau mengalah dan lanjut membahas hubungan mereka yang sudah tidak akur dari dulu. Terungkap, Fox rupanya memang merupakan pelatihnya Ego di masa lalu. Kira-kira si Ego ini dulunya main buat tim apa ya? Makin penasaran aja. Pindah lagi ke lapangan, ada Isagi yang memikirkan permainan Inggris yang tak punya ego. Sampai sekarang Isagi belum pernah melawan pemain semacam ini di Blue Lock. Jika ada sekalipun, seharusnya mereka tidak bisa bersaing di level dunia. Namun meski demikian, Inggris tetaplah kuat. Keberadaan mereka saat ini belum bisa dipahami oleh logikanya Isagi. Sejauh ini Isagi terus melangkah dengan melahap ego setiap lawannya. Itu mengapa sekarang Isagi bingung bagaimana dia harus melahap musuh yang tidak mempunyai ego. Permainan kembali dimulai dari sisinya Jepang. Setelah mendapat bola dari Isagi, Yukimiya dengan penuh kepercayaan berkata kalau dirinya akan membuka celah para bonekanya Inggris. 55 hari yang lalu, Yukimiya sudah mempelajari Iaijutsu sesuai rekomendasi dari Ego. Iaijutsu sendiri merupakan seni menghunus pedang khas Jepang secara instan ketika katana masih ada dalam sarungnya. Dari Iaijutsu, Yukimiya mempelajari dasar gerakan serta ketenangan. Lalu dua dasar tersebut Yukimiya aplikasikan pada gaya dribblenya. Begitu dihadang oleh Archan Pong, Yukimiya berhenti sejenak dan lanjut melewati Archan Pong memakai dribble stop and go. Seolah seperti samurai yang sedang menebas musuhnya. Dua pemain Inggris lain datang untuk mengepung Yukimiya. Walau praktis gerakannya mati, justru ini memang taktiknya skuad Blue Lock dari awal. Yukimiya lanjut mengirim crossing ke sisi yang lain, di mana di sana ada Zantetsu. Nah, sebelum Pildun U20, Zantetsu sendiri sudah berlatih sprint 100 meter untuk meningkatkan daya ledak dari akselerasinya. Dari sisi kanan, Zantetsu melesat layaknya rudal yang baru saja lepas landas. Goodman sempat mencoba menghadangnya, tapi Zantetsu sukses mempermainkan keseimbangannya Goodman. Ketika sudah ada di zona tembaknya, Zantetsu tak membuang waktu dan langsung melesatkan tembakan. Sayangnya bola masih bisa diselamatkan oleh kipernya Inggris. Walau tidak berbuah gol, tapi permainan double wingernya Blue Lock jelas mampu menembus pertahanan solidnya Inggris. Rook melempar bola pada Agi untuk memulai serangan balik. Para pemain Inggris sontak bersiap menjalankan skema permainan Fox. Tak tinggal diam, Karasu menghantam punggungnya Agi. Yori dan Reo juga ikut menghadang dua pemain lain. Blue Lock tidak membiarkan Inggris mengulangi pola serangan mereka. Secara mengejutkan, Agi bergerak di luar taktik dan maju melewati Karasu sendirian.
Para pemain Inggris terlihat kaget, bahkan Fox tampak marah sampai mengeluarkan uratnya. Pada saat Agi lanjut menggiring bola, Kiora datang dan sukses men-tackle bola dari kakinya. Menurut Kiora, Agi baru saja melepaskan ego yang merusak batasan permainan Inggris. Tentu saja secercah egonya Agi merupakan celah bagi Isagi. Isagi langsung masuk mode serius untuk melahap para pemain Inggris. Sementara itu, bola berhasil diamankan oleh Aiku. Sembari memulai serangan balik, Aiku berkata bahwa dirinya akan memperlihatkan Infinity milik Blue Lock. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Blue Lock chapter 357. Chapter yang lumayan seru, walaupun ada beberapa penjelasan seperti biasanya, tapi kita masih mendapat beberapa aksi dari pertandingan ini. Bahkan aksinya enggak datang hanya dari satu pemain saja, melainkan ada beberapa. Selain itu, di sini Blue Lock mulai memainkan taktiknya untuk membongkar formasi Inggris yang solid banget. Dan ya, bisa dibilang itu lumayan efektif. Well ya, seperti biasa, mari kita bahas beberapa highlight menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, kita dijelaskan skill, kelebihan, ataupun senjata utama dari Teddy Knight. Di mana Teddy ini tipikal winger yang mengandalkan cut inside. Yang membuat Teddy spesial dan berbeda dari pemain biasa itu terletak di jumlah variasi cut inside yang bisa dia lakukan. Teddy bisa melakukan 7 variasi cut inside sekaligus. Wajar sekali Teddy ini lincah dan sulit sekali untuk dihentikan. Ya kalau di real life mungkin Teddy ini mirip kayak Anthony Gordon. Sama-sama main di kiri, mainnya suka nusuk ke dalam, tapi juga rajin bantu pressing. Ya pengetahuan sepak bola gua sendiri masih cetek. Oleh karena itu menurut kalian si Teddy Bear ini mirip siapa kalau di real life? Lalu sesuai dugaan kita semua, Fox dan Ego rupanya sudah kenal dari dulu. Bahkan Fox adalah mantan pelatihnya Ego sewaktu masih aktif sebagai pemain. Meski demikian, Ego mengaku kalau hubungannya dengan Fox bagaikan air dan juga minyak, alias nggak bakal bisa akur. Tentu hal tersebut dipicu karena perbedaan pola pikir keduanya. Fox itu pelatih yang strict banget soal strategi dan juga sistem. Sementara Ego lebih fleksibel dan membebaskan pemainnya untuk bereksperimen. Gua jadi curiga apakah dulu Ego sering dicadangin sama Fox gara-gara perbedaan pola pikir tersebut. Anyway, kali ini Blue Lock mencoba membongkar pertahanan Inggris lewat strategi dua wingernya. Di kiri ada Yukimiya dengan playstyle one-on-one, lalu di kanan ada Zantetsu dengan akselerasi brutal. Keduanya bisa dibilang sukses mengekspos pertahanan Inggris. Yukimiya mampu menarik 3 pemain sekaligus, lalu diteruskan oleh Zantetsu yang menusuk dan mengeksekusi bola. Ya sayang serangan mereka masih bisa digagalkan oleh kiper. Padahal ya fun fact-nya kiper Inggris cabutan dari Manchester City. Dan ya kiper tersebut paling banyak kebobolan selama Liga Neo Egois. Ya kalau bukan karena pertahanan Inggris yang solid, seharusnya Blue Lock bisa mencetak banyak gol di pertandingan ini. Berikutnya ada Agi yang keluar dari sistemnya Fox. Setelah para pemain Blue Lock menggagalkan pola serangan Inggris, Agi berhenti jadi target man dan secara tiba-tiba maju sendirian. Walau tampaknya keren, tapi Fox kayaknya tidak suka ada pemain yang melawan sistemnya. Terbukti tak lama kemudian Kiora bisa dengan mudah menjegal bola. Pada momen itu Agi secara tak langsung mengeluarkan egonya dan itu bertolak belakang dengan taktiknya Fox. Dari sana kita bisa tahu kalau ego merupakan kelemahan dari permainan solidnya Inggris. Nah, Isagi yang sebelumnya kebingungan akhirnya menemukan satu celah. Pemain Inggris masih punya ego, tapi mereka menekan ego tersebut agar bisa mengikuti taktiknya Fox dengan sempurna. Pada saat mereka diberi tekanan berlebihan, ego mereka bisa dipancing keluar. Dan ya itu sudah terjadi pada Agi. Jika Isagi bisa mengeluarkan ego terpendam para pemain Inggris, maka Isagi bakalan mampu melahap mereka satu persatu. Cuman pastinya yang akan jadi tantangan terbesar bagi Isagi tentunya adalah Teddy yang benar-benar kayak boneka. Mampukah Isagi mengeluarkan ego dalam diri Teddy?
Ya kita tinggal tungguin aja. Saat ini Blue Lock sedang memegang bola. Lebih tepatnya Aiku tengah memulai serangan balik. Apakah kita akan diperlihatkan panggung Aiku di chapter selanjutnya? Tapi menurut bocoran, chapter selanjutnya memiliki judul Peluru yang Menembus Langit. Peluru sendiri identik dengan pistol. Jadi apa mungkin justru chapter selanjutnya akan jadi kebangkitan Isagi setelah kegagalannya saat melawan Prancis. Ya apapun itu, worth it buat kita nantikan bersama. Ya udah, mungkin sampai di sana saja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Buat kalian yang mau mengirim dukungan lebih, kalian bisa mengirimkannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa buat tinggalkan teori menarik, kritik serta saran di bawah. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.